Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebenarnya diri kita itu satu. Diri sejati itu hanya satu, tapi ada di setiap diri manusia, atau ada di semua raga manusia. Tapi sejatinya diri sejati itu ya hanya satu. Seperti listrik itu semua suatu desa itu listriknya bersumber dari gardu yang sama. Lah, gardu itu akan menyalur kepada rumah-rumah. Jadi listrik yang ada di rumah-rumah atau yang ada di rumah kita itu sejatinya ya dari gardu yang satu. Seperti Wifi itu hanya satu, tapi asal kita tahu kodenya, tahu passwordnya, maka kita akan terhubung dengan Wifi yang utama. Begitupun diri sejati. Diri sejati kita itu hanya satu. Kita semua itu berasal dari yang satu. Tapi masuk ke dalam raga manusia ini atau masuk ke dalam jasad ini sehingga seolah-olah menjadi berbeda. Tapi sejatinya kita itu satu. Oleh karena itu kenalilah diri sejati kita ini agar kita bisa berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Karena di setiap makhluk itu ada diri sejati. Diri sejati itu adalah ruh. Diri sejati itu adalah hidup. Diri sejati itu adalah nur. Diri sejati itu adalah percikan cahaya Tuhan. Jadi kenalilah diri sejati kita ini agar kita bisa kembali pulang. Mana mungkin kita bisa kembali pulang ke asal usul diri kita jika kepada ruh kita saja kita belum mengenalnya. Jadi syarat utama untuk kembali pulang itu adalah kita mengenal diri kita ini. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Karena yang kenal dengan Tuhan itu adalah diri kita yang sejati atau ruh kita. Karena ruh kita itu berasal dari Sang Maha Tunggal. Jadi kenalilah diri sejati kita ini agar kita bisa kembali pulang dengan selamat. Jangan hanya bermain di jiwa, karena jiwa itu hanya lingkup kepala. Jiwa itu lingkup kepala. Tapi diri sejati itu lingkup rasa. Ayo kita masuk ke dalam rasa, ngolah rasa, mengerti sing sejati. Karena diri sejati itu adalah rasa, itu adalah hidup. Diri sejati itu adalah percikan cahaya Tuhan. Dan akal atau pikiran kita ini tidak akan pernah mampu untuk menyaksikan diri sejati kita. Jika kita ingin menyaksikan ruh kita, kita harus memfanakan akal kita. Kita harus memfanakan pikiran kita. Karena pikiran ini sangat liar. Pikiran ini jika tidak hidup di masa depan, ya hidup di masa lalu. Atau selalu berangan-angan. Nah, contoh sederhana lah. Ketika kita tidur, di mana pikiran kita? Di mana jiwa kita? Ketika kita tidur, kita akan tidak sadar dengan nama kita, dengan sifat kita, perilaku kita. Oke, mungkin sekarang kita bernama Tukiem atau si A bisa. Kita bernama si A. Tapi ketika kita tidur, kita dipanggil dengan nama itu, apakah kita akan menjawab? Orang yang mempunyai sifat brutal, emosian, bijaksana, dan sebagainya, ketika tidur, apakah masih mempunyai sifat itu? Jadi jangan terjebak oleh nama jiwa, oleh sifat karakter jiwa. Jangan terjebak. Karena diri kita yang sejati
itu tidak terikat oleh baik maupun buruk. Jiwa kita tidak terikat, ruh kita atau diri sejati kita tidak terikat oleh makhluk. Kenalilah diri kita. Asal kita sudah mengenal diri kita, ruh kita, atau percikan cahaya Tuhan itu, maka hidup kita pasti akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki, yang tanpa syarat. Kenalilah diri kita ini, diri yang sejati loh yo, karena diri itu bertingkat-tingkat. Ada diri raga, ada diri jiwa yang begitu banyak, dan ada diri ruh. Kenalilah diri ruh, karena yang tahu jalan pulang, yang mengenal Tuhan kita, pernah bersaksi, itu adalah ruh kita atau diri sejati kita. Caranya sebenarnya sangat mudah. Hanya kita memahami, menyadari ruh kita ini. Karena ruh kita itu selalu bersama kita, selalu ada di dalam diri kita. Tapi memang untuk mencari atau mengisi pemahaman-pemahaman seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang sampai keliling dunia, sampai melakukan suluk begini dan begitu, hanya untuk mengenal dirinya atau mengenal ruhnya. Jadi metodenya itu sesuai dengan guru atau pembimbingnya masing-masing. Ada untuk mengenal diri sejati itu harus berpuasa, harus melakukan begini dan begitu, suluk berjalan sampai berapa tahun mungkin dan sebagainya. Itu hanya untuk mengenal diri yang sejati. Jadi diri sejati itu wajib untuk dikenal, karena hanya dengan mengenal diri sejati atau ruh kita, maka kita akan mengenal dengan Tuhan kita. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Diri sejati atau ruh itu hanya satu, tapi berada di setiap makhluk. Berada di setiap makhluk. Seperti contoh tadi, gardu listrik dan wifi. Gardu listrik itu hanya satu, tapi ada di setiap rumah masing-masing. Diri kita pun seperti itu, ruh kita pun seperti itu. Ruh kita itu sama, tapi ada di semua raga, ada di semua makhluk. Dan di setiap raga itu akan mempunyai kesadaran masing-masing sesuai dengan hijab yang menutupinya. Jadi semua itu tergantung kesadaran dan pemahamannya masing-masing, karena kesadaran dan pemahaman setiap orang itu berbeda atau bertingkat. Tapi siapapun yang telah menyaksikan atau bertemu dengan ruhnya, secara otomatis ya semua akan sama, biarpun teorinya berbeda, biarpun prakteknya berbeda, atau metodenya berbeda. Tapi inti dari semua rasa, inti dari semua penglihatan, inti dari semua pengenalan itu akan sama. Jika kita sudah mengenal diri sejati kita, pasti kita akan selalu diliputi, dilingkupi, dipenuhi oleh rasa tenang, damai, bahagia, penuh cinta. Intine wis ora ngrasakno galau, wis ora ngrasakno sedih, khawatir dan sebagainya, sudah tidak. Memang kita akan tetap dipertemukan dengan mungkin sesuatu yang membuat diri kita itu tidak nyaman, tapi kita sudah tidak terpengaruh oleh semua itu. Jadi perlu diingat, berjumpa atau kita telah menyaksikan diri sejati atau ruh kita, bukan berarti kita terhindar dari mungkin sesuatu yang membuat raga ini atau jiwa ini sengsara. Tidak seperti itu. Hanya saja ketika kita sudah menyaksikan ruh kita, sudah berjumpa dengan ruh kita, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman, kita akan biasa saja.
kita akan tidak terpengaruh dengan itu semua. Contoh, seumpama sebelum kita berjumpa dengan diri sejati atau roh kita mendengarkan ucapan, kata-kata, caci makian kepada kita. Mungkin kita akan emosi, mungkin kita akan marah, dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah berjumpa dengan diri sejati kita, sudah menyaksikan atau mengenal, menyadari roh kita ini, ketika kita mendengarkan caci makian tentang kita mendengarkan hujatan untuk kita dan sebagainya, kita sudah tidak akan terpengaruh oleh itu semua. Karena sang diri sejati itu sudah tidak terikat oleh baik dan buruk. Diri sejati itu hanya melaksanakan kebenaran. Boleh jadi yang kita itu anggap baik, ternyata itu buruk menurut Tuhan kita. Kita akan paham dengan itu, asal kita sudah berjumpa dengan diri sejati kita ini. Caranya, saya pribadi itu hanya dengan nafas. Jadi kita hanya sadar kepada nafas. Jadi sadar nafas itu adalah sadar Tuhan kita. Sadar nafas. Ikuti saja keluar masuk nafas tanpa mencari rasa nafas, tanpa terjebak oleh sensasi-sensasi. Karena dalam sadar nafas, di situ banyak jebakan. Mungkin nanti kita akan melihat cahaya yang begini dan begitu, akan merasakan ini dan itu. Biarkan saja, jangan dihiraukan seperti itu. Itu hanya pemandangan kerohanian. Tapi intinya adalah kita fokus kepada nafas kita fokus kepada keluar masuk nafas kita. Hanya menyadari nafas. Ketika pikiran ini liar, entah ke masa depan atau ke masa lalu, tarik lagi pikiran itu kepada keluar masuk nafas. Rasakan saja keluar masuk nafas kita. Dan kita fokuskan kepada keluar masuk nafas kita, kesadaran kita, dan kita tujukan kepada yang ada di tengah-tengah dada. Karena diri sejati itu dunungnya ada di tengah-tengah dada. Nur Muhammad itu ada di tengah-tengah dada kita. Jadi diri sejati itu adalah Nur Muhammad. Ruh sejati kita itu adalah Nur Muhammad. Jadi nur yang terpuji. Karena Muhammad itu artinya adalah yang terpuji. Jadi nur yang terpuji yang ada di setiap manusia. Tapi nur itu tertutupi oleh ego dan nafsu sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama untuk mengenal diri sejati kita agar kita benar-benar kenal dengan Tuhan kita. Karena yang mengenal Tuhan kita itu adalah diri sejati kita atau ruh kita atau Nur Muhammad atau Ruhul Kudus atau Atman dan sebagainya. Karena di setiap penyebutan itu berbeda-beda sesuai dengan yang membimbingnya. Tapi intinya biarpun namanya berbeda, sebutannya berbeda, inti dari semua itu ya hanya itu saja yang dibahas. Dan jangan sampai menyalahkan yang lain. Karena setiap pembimbing, setiap penuntun itu mempunyai sebutan sendiri-sendiri, mempunyai metode sendiri-sendiri. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Oke, jadi diri sejati itu adalah satu, tapi ada di setiap semua makhluk. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan sedikit. Semoga orang tambah bingung ya. nek bingung takon. Nek bingung takon. Nah, tulis saja dalam komentar-komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika ada waktu nanti dibikinin video, dijelaskan dalam video. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.